Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai landasan sosiologis pendidikan. Definisi pendidikan. Terdapat dua definisi mengenai pendidikan. Pertama, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Yang kedua, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kurung Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan pendidikan. Landasan adalah alas, dasar, tumpuan atau fondasi. Yang dimaksud dengan landasan adalah dasar pijakan dari sesuatu hal, sesuatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal atau suatu fondasi berdirinya suatu hal. Landasan terdiri dari dua macam, yaitu 1. Landasan yang bersifat material, 2. Landasan yang bersifat konseptual. Landasan pendidikan. Landasan yang bersifat material merupakan suatu landasan yang bersifat fisik nyata. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar. Norma yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir dan atau dalam rangka bertindak. Landasan pendidikan adalah norma dasar atau seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan kultural. 4. Landasan psikologis. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 3. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapannya. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi adalah landasan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari problem solving, melakukan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar Indonesia.
Pengertian landasan sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini berarti manusia hidup dalam suatu kelompok yang di dalamnya terjadi hubungan sosial antara manusia. Menurut Wayan Ardana 1986, hidup berkelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ada pembagian kerja. 2. Ada ketergantungan antar anggota. 3. Ada kerjasama antar anggota. 4. Ada komunikasi antar anggota. 5. Ada diskriminasi terhadap anggota kelompok lain. Landasan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam satu kelompok yang menjelma menjadi realitas sosial. Ciri-ciri sosiologi antara lain 1. Empiris. 2. Teoritis. 3. Kumulatif. 4. Nonetis. 1. Empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti dari empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim. 2. Teoritis. Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Sedangkan kumulatif mempunyai arti yang bersangkutan dengan kumulasi yang bersifat menambah dan terjadi dari bagian yang makin bertambah ataupun bertumpuk-tumpuk. Dan yang keempat adalah nonetis. Nonetis adalah sosiologi yang membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Histori sosiologi pendidikan. Menurut Lester Frankfurt 1883 berpendapat bahwa sumber utama perbedaan kelas sosial dalam masyarakat Amerika adalah perbedaan dalam memiliki kesempatan, terutama kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Untuk itu, beliau mengusulkan gagasan-gagasan wajib belajar pada pemerintahnya, yaitu wajib belajar 11 tahun atau sampai tamat senior high school. Berlandaskan pada buah pikiran Lester Frankfurt, pada awal abad 20 lahirlah cabang baru dari sosiologi yang bernama Educational Sociology. 14 universitas di Australia menyelenggarakan perkuliahan sosiologi 1914. Organisasi profesional yang bernama dan pada tahun 1928, Robert Engel mengkritik education sociology dan memperkenalkan Sociology of Education. Pada tahun 1963, nama Educational Sociology dirubah menjadi Sociology of Education dan Journal of Education Sociology dirubah menjadi Journal of the Sociology of Education. Di Indonesia sendiri, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat dimulai sekitar tahun 1900 dengan adanya politik balas budi untuk memerangi ketidakadilan melalui edukasi, irigasi, dan emigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pelopor pendidik Indonesia di era 1900 di antaranya Van Deventer dan R. Dewi Sartika. Jadi pengertian landasan sosiologis pendidikan adalah
dapat diartikan sebagai norma dasar atau seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan yang berdasarkan pada tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam suatu kelompok yang menjelma menjadi realitas sosial. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat suatu bangsa. Ada 3 macam norma kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Pendidikan individualisme, 2. Paham kolektivisme, dan 3. Paham integralistik. Sedangkan landasan sosiologis pendidikan di Indonesia sendiri menganut paham integralistik. Pendidikan dapat berlangsung dalam pusat pendidikan, yaitu 1. Rumah atau keluarga, 2. Sekolah atau lembaga pendidikan formal, 3. Masyarakat atau lembaga pendidikan non-formal. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu 1. Aspek biologis, 2. Aspek psikologis, 3. Lingkungan alam fisik, 4. Lingkungan sosial, 5. Faktor kebudayaan, 6. Faktor kebudayaan khusus. Aspek biologis adalah salah satu komponen utama successful aging dengan terbebas dari penyakit dan kecacatan serta meningkatnya fungsi fisik. Sedangkan aspek psikologis yaitu suatu faktor yang mempengaruhi jati diri seseorang. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Menurut Brockhofer, ada 4 pokok pembahasan dalam sosiologi pendidikan, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah, pengaruh sekolah pada perilaku anggota sekolah dalam komunitas, yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain dalam komunitasnya. Adapun fungsi pokok sosiologi pendidikan terdiri 3 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi eksplanasi, 2. Fungsi prediksi, 3. Fungsi utilisasi. Fungsi eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Sedangkan fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Fungsi utilisasi adalah yang menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Ciri-ciri utama masyarakat sebagai kesatuan hidup yaitu adanya interaksi antar warga, 2. Pola tingkah laku warga diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan khas lainnya. 3. Ada rasa identitas yang kuat yang mengikat para warganya. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Ciri unik masyarakat Indonesia yaitu 1. Secara horizontal ditandai oleh adanya satu kesatuan atau komunitas berdasarkan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. 2. Secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan bawah. Masyarakat Indonesia juga memiliki sifat dasar pada masa penjajahan. 1.
terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok sosial jajahan yang seringkali memiliki sub kebudayaan sendiri. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi. 3. Anggota masyarakat atau kelompok tidak mengembangkan konsensus di antara mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar. 4. Di antara kelompok relatif yang sering mengalami konflik. 5. Terdapat saling ketergantungan di bidang ekonomi. 6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. 7. Interaksi sosial relatif sukar tumbuh. Faktor-faktor yang menjadi dasar interaksi dan proses sosial yaitu 1. Faktor imitasi. 2. Faktor sugesti. 3. Faktor identifikasi. 4. Faktor simpati. Faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan dengan peralatan masak mainan karena melihat ibunya memasak di dapur. 2. Faktor sugesti. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang datang dari diri sendiri, kemudian diterima oleh pihak lain secara emosi, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. 3. Faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah faktor yang kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Sedangkan faktor simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bahas mengenai landasan sosiologis pendidikan. Apabila ada kesalahan atau penulisan dan kesalahan dalam kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.